Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah yang semuanya enggak mungkin bisa kita hitung dan kita enggak mungkin bisa membalasnya. Ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban kita, untuk membayar nikmat yang kita terima aja enggak mungkin itu, karena terlalu banyak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini bertepatan dengan hari Rebu pada bulan Safar. Safar itu ada dua pengertian. Yang pertama dari kata sifrun. Sifr itu artinya nol, atau sofro dari kata sofro artinya kekuning-kuningan. Mengapa bulan ini disebut bulan Safar? Sebenarnya nama ini jauh sebelum Islam ada itu sudah disebut sebagai bulan Safar. Ya. Orang jahiliyah menyebut bulan ini sebagai bulan sial. Tapi di dalam Islam itu tidak. Kemudian setelah Rasulullah hijrah, ada tonggak sejarah yang disebut kalender hijriah. Bulan ini tetap dinamakan bulan Safar, ya, karena memang tidak ada kejelekan di dalamnya. Yang penting keyakinan kita ditata kembali saat itu. Masyarakat Islam meyakini bahwa bulan Safar itu tidak sebagaimana dulu zaman jahiliyah. Pada hari Rebu yang terakhir, menurut kepercayaan jahiliyah, orang-orang jahiliyah tidak mau keluar rumah. Dalam bulan Safar ini kenapa disebut sifr? Sifr itu artinya kosong. Dulu ada kebiasaan sebelum Islam datang, kalau bulan Safar ini masyarakat saat itu mulai keluar dari rumahnya berdagang. Termasuk Rasulullah pergi ke Syam itu bulan Safar dulu. Akhirnya rumah mereka kosong, ditinggal untuk berdagang. Kemudian mereka setelah berdagang akan kembali dengan membawa harta kekayaan atau emas yang warnanya kekuning-kuningan. Jadi Safar itu semula maksudnya di situ. Kemudian pada hari ini adalah Rebu terakhir bulan Safar. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apakah memang benar pada Rebu pungkasan atau Rebu wekasan ini Allah menurunkan azab? Sebagaimana digambarkan dalam sebuah kitab itu 320.000 azab diturunkan oleh Allah pada Rebu wekasan ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebenarnya naskah Al-Quran maupun naskah hadis tidak ada yang menyebutkan tentang adanya bala musibah sebanyak 320.000 yang akan diturunkan oleh Allah pada hari ini. Tidak ada dalam nas Al-Quran maupun hadis. Artinya kalau Al-Quran itu kemungkinan benarnya 100%, kalau hadis itu saya mengatakan kemungkinan benarnya itu 99%, tapi kalau itu bukan merupakan Al-Quran dan bukan merupakan hadis, maka kebenarannya separuh-separuh, 50%, 50%. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Meskipun ada beberapa naskah hadis
yang menyebutkan tentang hari Rebu itu adalah hari sial, ya. Ada hadis yang mengatakan dari Jabir, tapi ini didhaifkan, ya. Saat itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, ya. Inna yaumal arbi'a yaumunahsin mustamir. Sesungguhnya hari Rebu itu adalah hari naas yang terus menerus. Bukan hanya Rebu pungkasan saja, tapi dalam riwayat lain, akhiru arbi'a fi syahri yaumunahsin mustamir. Setiap bulan Hijriah, ya, Rebu terakhir itu adalah hari nahas. Ya, ini banyak riwayat. Tapi para ulama sepakat mengatakan bahwa hadis ini hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang lemah, sebaiknya tidak kita amalkan kalau hadis itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lain yang lebih sahih. Tapi kalau seandainya mengajak kita untuk memperbanyak amal, itu boleh diamalkan. Terus kemudian, ma'asyiral hadirin, sebenarnya kata nahsun mustamirun ini ada dalam Al-Quran, yakni surat Al-Qamar ayat 18 sampai 20. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat adun fakaifa kana azabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim rihan sorsoron fi yaumin nahsin mustamir. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nahlin munqair. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 18, kaum Ad pun mendustakan pula kepada perintah-perintah Allah, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Ayat 19-nya, sesungguhnya kami telah menggembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus. Artinya nahasnya ini terjadi terus menerus, ya. Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang. Jadi manusia itu bergelimpangan seperti pohon kurma yang tercabut dari akarnya, roboh karena diterpa angin yang begitu dahsyat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kata nahsin mustamirin ini di dalam ayat yang ke-19, ya, ayat yang ke-19 dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, bahwa nahsun mustamirun di situ maksudnya adalah Rebu wekasan, karena Allah mengazab kaum Ad itu pada hari Rebu terakhir bulan Safar. Dalam riwayat banyak menyebutkan bahwa hari Rebu terakhir bulan Safar ini juga Allah membinasakan kaum Samud. Allah juga membinasakan kaum-kaum yang lain. Ini banyak terjadi pada Rebu pungkasan atau Rebu wekasan. Apakah ini suatu kebetulan ataukah ini memang sesuatu yang diturunkan oleh Allah? Kita perlu yakin bahwa semua kebaikan dan keburukan itu memang skenarionya Allah. Yang menjadi masalah sekarang, banyak ulama yang menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Kalau sholat itu kita laksanakan sholat hajat, untuk menghindari bala atau musibah, termasuk juga menjauhkan kita dari virus corona, COVID-19, ini boleh-boleh saja. Tapi kalau kita melaksanakan sholat dalam rangka Rebu wekasan, ini tidak ada tuntunannya. Kalau tidak ada tuntunannya, maka tidak boleh kita lakukan. Rasulullah memang nggak pernah mengajarkan sholat Rebu wekasan, tidak. Tapi kalau sholat hajat supaya kita dijauhkan dari musibah, ini boleh, ada tuntunannya. Jadi masalah sholatnya ini tidak ada sholat khusus untuk Rebu wekasan, ini tidak ada. Ya, tapi yang diperbolehkan
Ya, itu sholat hajat, karena kita minta kepada Allah, kita punya hajat, punya keinginan, semoga dijauhkan dari balak musibah di Rebo Wekasan ini. Kemudian musibah yang diturunkan oleh Allah 320.000 musibah itu memang dalam hadis dan Al-Quran tidak ada, sehingga kemungkinan ini benar dan salah itu separuh-separuh. Kita tidak boleh mengatakan bahwa ini bid'ah, Rasulullah tidak pernah menyebutkan ini, berarti ini tidak boleh diterima, harus ditolak, itu juga salah. Sebab yang mengatakan bahwa balak itu ditimpakan kepada kita sebanyak 320.000, ini bukan orang sembarangan. Jadi para wali atau para alim itu kadang-kadang dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi ada orang yang punya kemampuan bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Bisa orang itu berkomunikasi dengan jin. Seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan jin. Orang lain tidak bisa. Karena Nabi Sulaiman sering komunikasi dengan jin, maka orang-orang saat itu menganggap Nabi Sulaiman ini mempunyai ilmu sihir. Padahal tidak. Nabi Sulaiman memerintahkan jin. Tiba-tiba jin melakukan sesuatu sehingga ada perubahan di mata manusia yang lain, karena mereka tidak bisa menyaksikan jin, menganggap bahwa Nabi Sulaiman itu ahli sihir. Para ulama yang tahu bahwa diturunkannya adab pada Rebo Wekasan ini karena Allah memberikan karunia kepada mereka. Mengapa Rasulullah tidak pernah menyebutkan ini? Karena relativitasnya sangat seimbang antara iya dan tidak. Makanya Rasulullah nggak pernah menyebutkan ini, karena kalau Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis maka kemungkinan benarnya itu lebih besar. Tapi karena ini tidak ada dalam naskah hadis dan tidak ada dalam naskah Al-Quran, maka kemungkinannya separuh-separuh, bisa iya bisa tidak. Sehingga pendapat ulama itu memang tidak banyak mendekati hadis Rasulullah karena relativitasnya itu sangat tinggi. 50% kemungkinannya benar, 50% kemungkinan tidak. Mengapa ini kok 50% iya, 50% tidak? Karena tidak semua Rebo Wekasan itu memberikan pengaruh buruk kepada kita. Rebo Wekasan itu mestinya kalau dalam kalender Hijriah perubahan hari setelah maghrib sampai maghrib berikutnya. Itu hari dalam kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi kan dimulai dari jam 12 malam saat matahari persis di bawah kita, itu sampai jam 12 malam berikutnya saat matahari kembali persis di bawah kita. Kalau menurut kalender Hijriah itu pada saat bulan dan matahari itu sejajar. Ya. Awal bulan kan begitu. Pada saat matahari tenggelam itu adalah awal hari dalam kalender Hijriah. Kalau ada yang mengatakan bahwa hari Rebo Wekasan itu pasti kita dapat musibah, kata pasti harus kita hilangkan. Karena tidak semua Rebo Wekasan itu membawa kesialan bagi kita. Terbukti, ini pengalaman saya sendiri tadi malam, saya kehilangan flash disk yang datanya cukup banyak. Berbulan-bulan saya cari tidak ketemu, ternyata tadi malam saya temukan. Berarti ini menepis mitos bahwa Rebo Wekasan itu membawa sial, ternyata membawa keuntungan bagi saya. Yang saya cari berbulan-bulan ternyata saya temukan pada hari Rebo terakhir di bulan Safar ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Menyikapi adanya Rebo Wekasan karena ini kemungkinan benarnya 50%, kemungkinan salahnya 50%, maka sebaiknya bagi kita perbanyaklah zikir kepada Allah, kita minta kepada Allah semoga kita dijauhkan dari musibah.
Ada pendapat yang mengatakan 320.000 musibah, bala itu ditimpakan oleh Allah pada hari ini, Rebo Wekasan. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa dalam 1 tahun itu ada 320.000 musibah yang dimulai turunnya pada hari Rebo Wekasan. Ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa itu 1 hari itu diturunkan total. Ada yang mengatakan bahwa 1 hari ini mulainya diturunkan musibah itu dalam 1 tahun. Jadi ini masih relativitas juga, masih separuh-separuh kemungkinan ya dan tidak. Sehingga kita tidak perlu terlalu takut. Kita takut terhadap Rebo Wekasan itu juga tidak boleh, karena Allah menciptakan Rebo Wekasan ini tidak ada dalam nas Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Makanya kemungkinannya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan tidak. Jadi kita menyikapinya biasa-biasa saja. Kalau Allah menciptakan sebuah musibah bagi kita, itu sudah biasa. Allah menciptakan penyakit, itu sudah biasa. Allah menciptakan hari ini ada sialnya, itu juga sudah biasa. Kita ditimpa penyakit, tidak mesti penyakit itu membawa kematian bagi kita, kan tidak. Kadang-kadang justru penyakit itu memberi kekebalan tubuh kepada kita untuk bisa menolak penyakit-penyakit yang lain sehingga kita bisa lebih sehat. Jadi kadang-kadang penyakit itu disengaja oleh dokter untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita agar antibodi kita muncul sehingga penyakit itu bisa kita lawan. Jadi kadang-kadang obat itu bukan membunuh bakterinya. Kadang-kadang obat itu merangsang antibodi kita agar bisa melawan penyakit. Ya. Allah menciptakan keburukan dan kebaikan itu atas kehendak Allah. Terserah Allah mau menciptakan kebaikan, itu memang hak prerogatifnya Allah. Tapi kita selaku manusia harus berikhtiar. Kalau seandainya kira-kira hari ini banyak madorotnya, ya kita hindari saja. Kita berdoa saja kepada Allah. Jangan seperti orang jahiliyah, kalau sudah Rebo Wekasan mereka mengurung diri di dalam rumah, tidak pernah keluar. Ini kepercayaan yang salah. Malah justru kadang-kadang Rebo Wekasan ini ada baiknya. Kemudian Allah menurunkan kelebihan. Contohnya Allah menurunkan menciptakan obat untuk membunuh penyakit. Itu manfaatnya secara medis bisa langsung kita lihat. Tapi kadang-kadang obat yang kita konsumsi itu tidak baik juga bagi kita. Memang penyakit itu bisa terbunuh. Tapi di sisi lain, ginjal kita kalau kita kurang mengkonsumsi cairan, maka ginjalnya akan bekerja terlalu berat, kemudian ginjalnya akan rusak akibat kita banyak mengkonsumsi obat. Jadi kadang-kadang Allah memberikan kebaikan, itu juga ada ekses negatifnya juga. Memahami hal-hal seperti ini termasuk juga ini, Allah menciptakan ada batu-batuan yang mana Allah itu menganugerahkan kepada batuan tersebut manfaat. Memang ada manfaatnya bagi orang-orang tertentu bisa melihat manfaat tersebut. Bukan karena batu-batuan itu diisi dengan khodam, bukan. Tapi karena memang Allah memberikan kelebihan pada jenis-jenis tertentu. Seperti Allah memberikan kelebihan pada emas, perak, dan logam-logam yang lain. Seperti Allah memberikan kelebihan pada obat-obatan. Ada obat yang menghilangkan sakit, ada analgesik, ada obat untuk mengurangi gatal, antihistamin dan sebagainya. Sama dengan batu-batuan, cuman permasalahannya kalau obat-obatan itu bisa dibuktikan secara langsung. Kalau obat-obatan bisa dibuktikan secara langsung, secara medis ini juga bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau batu-batuan, kelebihan Allah yang diberikan kepada batu-batuan tersebut tidak bisa kita buktikan secara langsung, hanya orang-orang tertentu yang bisa membuktikan. Termasuk juga Rebo Wekasan ini yang bisa membuktikan kebenarannya adalah orang-orang yang punya keunggulan ilmu yang dianugerahkan Allah kepadanya. Tidak semua orang bisa melihat.
Seperti halnya di sekeliling kita kan banyak jin. Yang bisa menemui mereka hanya orang-orang tertentu, yang bisa komunikasi dengan jin hanya orang-orang tertentu. Kadang-kadang kita ini sering bersinggungan dengan mereka tapi kita nggak menyadari. Ya, itulah manusia diciptakan dengan penuh keterbatasan. Kadang-kadang seseorang punya ilmu yang sangat tinggi, tapi ternyata di sisi lain dia tidak memiliki ilmu yang sederhana. Contohnya Pak Habibie, almarhum Pak Habibie itu punya kemampuan luar biasa dalam ilmu penerbangan, ilmu aerodinamik, bagaimana angin itu menerpa sehingga menimbulkan gaya. Pak Habibie itu sangat punya ilmu tentang itu, tapi mungkin Pak Habibie nggak tahu hal-hal yang sepele, bagaimana cara membuat sambal, bagaimana cara memanggang sate yang benar. Mungkin Pak Habibie tidak punya ilmu yang seperti itu. Jadi kadang-kadang manusia itu punya ilmu yang tinggi, tapi di bidang lain dia nggak mengerti. Karena manusia itu memang diciptakan oleh Allah sangat terbatas kemampuannya. Jadi kadang-kadang kita tidak mampu menjangkau ilmu orang lain. Kita tidak usah menyalahkan Allah, tidak usah iri kepada orang lain. Memang Allah menganugerahkan kelebihan kepada orang lain dan tidak dianugerahkan kepada kita, harus kita terima. Kalau kita mau, monggo. Kalau kita memang punya keinginan, pelajari ilmu tersebut. Tapi tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna kecuali Rasulullah. Rasulullah itu manusia yang paling sempurna. Beliau juga ahli kesehatan, ahli ilmu masa depan. Beliau juga bisa komunikasi dengan jin. Beliau bisa tahu bagaimana kondisi seseorang di dalam kubur. Ya, Rasulullah tahu itu semua. Tapi Rasulullah tidak banyak bicara. Artinya banyak hal yang tidak semuanya harus disampaikan kepada orang lain. Banyak hal yang Rasulullah simpan sendiri dan orang-orang tertentu saja yang memahami itu. Ya. Banyak hal yang Rasulullah tidak sampaikan kepada kita karena khawatir kita malah justru melakukan tindakan-tindakan yang salah. Terkait dengan jin ini Rasulullah nggak banyak bercerita tentang jin. Rasulullah hanya menyampaikan kepada kita bahwa kita harus percaya bahwa Allah menciptakan yang gaib termasuk jin. Orang-orang tertentu mampu berkomunikasi dengan mereka karena tidak ada hadisnya, tidak ada hal-hal yang menjelaskan tentang satu hal di dalam Al-Quran dan hadis, maka hal itu sangat relatif, bisa ya, bisa tidak. Makanya Rebo Bekasan ini juga relatif benar, ya, bisa ya, bisa tidak. Tapi untuk terus menerusnya, apakah setiap tahun itu datang, wallahu a'lam. Apakah setiap hari Rebu itu adalah merupakan hari yang nahas, wallahu a'lam. Tapi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim malah kita dianjurkan kalau memulai sesuatu, kita belajar sesuatu, hendaklah diawali pada hari Rebu. Karena Allah menciptakan cahaya itu pada hari Rebu. Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya dan Allah menciptakan cahaya pada hari Rebu. Makanya kita kalau belajar mencari ilmu hendaklah dimulai pada hari Rebu. Ini menurut kitab Ta'limul Muta'alim. Pendapat ini belum tentu benar karena ini bukan merupakan hadis, bukan. Itu hanya analisa, analogi. Kenapa ada analogi Rebo Bekasan? Karena berkali-kali kasus kaum yang mendustakan Allah, kaum Ad, kaum Samud itu dibinasakan oleh Allah pada hari Rebo Bekasan. Karena berkali-kali seperti itu, maka ulama-ulama terdahulu, para sesepuh kita termasuk orang-orang jahiliyah berkeyakinan bahwa pada hari Rebo terakhir bulan Safar ini Allah menurunkan adab. Itu berdasarkan pengalaman, tapi tidak mesti setiap tahun. Ya, karena di dalam Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan, maka relatif itu terjadinya. Bisa iya, bisa tidak.
Lah, kewajiban kita saat ini kita hanya bisa meminta kepada Allah, boleh melakukan sholat hajat, meminta kepada Allah semoga dijauhkan dari musibah. Ya, kita banyak berzikir itu lebih baik, kita banyak berzikir. Tapi kalau kita takut keluar rumah, takut kena musibah, itu adalah keyakinan-keyakinan zaman jahiliyah. Ya, sebelum Islam datang, keyakinan itu berkembang pesat. Mereka nggak mau keluar rumah pada Rebo Pekasan. Tapi sekarang Islam tidak mengajarkan tentang itu. Ya, makanya bagi kita sekarang ini menyikapi adanya Rebo Pekasan ini tidak usah terlalu takut. Mungkin pada hari Rebo Pekasan ini Allah mengangkat semua penyakit pada diri kita. Bisa jadi dalam Rebo Pekasan ini banyak virus corona yang dimusnahkan oleh Allah. Nahas bagi seseorang bukan berarti nahas bagi orang lain. Kadang-kadang malah justru keberuntungan bagi orang lain. Sebab nasib kita tidak sama. Jadi pada hari ini kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari bala musibah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, semoga Allah melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita, semoga Allah mengabulkan semua keinginan kita, semoga Allah menjadikan yang terbaik bagi kita, semoga Allah bisa menjadikan negara ini negara yang aman sentosa, yang Islamnya itu bisa jaya. Semoga Allah menjadikan Islam di Indonesia ini bisa lebih makmur lagi dan tidak jadi bulan-bulanan. Semoga apa yang menjadi niat kita dikabulkan oleh Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.